Dan singkat cerita, setelah 3 hari menjelang ajal, malaikat naik ke atas perut kita. Di saat di dalam perut kita itu, malaikat akan memulai untuk bisa menghapus daun nama yang ada di dalam pusar. Karena nama kita di saat kita dilahirkan ke alam dunia dan diberi nama oleh orang tua kita, malaikat mencatatnya di dalam daun yang memang berasal dari surga yang disimpan di dalam pusar kita. Dan satu persatu malaikat akan menghapus nama kita di daun yang ada di dalam pusar kita. Nah, disitulah akan terjadinya tanda-tanda terlihat oleh orang lain bahwa manusia yang akan mendekati ajalnya pada 7 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, daun telinga ini akan turun ke bawah dan mata itu akan tidak bersinar seperti redup gitu, dan hidung pun juga tidak akan kencang tetapi agak turun ke bawah, dan telapak kaki akan merunduk ke bawah, tidak akan lurus seperti ini. Dan di saat 1 hari menjelang sebelum kematian, di saat hembusan napas seseorang yang akan meninggal itu akan terasa dingin di telapak tangan. Berarti itu kita tidak akan pernah menemui lagi kehidupan di besok hari, dan kita tidak akan bertemu lagi dengan yang namanya sholat asar. Nah, disitulah malaikat akan menghapuskan nama kita satu persatu dan sampai habis. Di 1 hari sebelum menjelang kematian seseorang itu, di saat namanya sudah habis di pusar, malaikat naik ke dalam tenggorokan manusia itu. Dan di saat malaikat naik ke dalam tenggorokan manusia itu akan digambarkan perilaku-perilaku buruk kita, perilaku-perilaku baik kita di saat masa lalu sampai sebelum menjelang ajal. Dan disitulah kita akan mengingat semuanya, dan disitulah kita masih ada kesempatan untuk bisa memohon ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau jika malaikat sudah naik ke ubun-ubun kita, sudah tertutuplah pintu taubat kita di alam dunia. Karena di alam akhirat nanti, untuk orang yang wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, tidak akan pernah ada ampunan sampai hari kiamat. Dan jika orang yang soleh atau solehah itu akan mendapatkan ampunan dari Allah di saat malaikat sudah naik ke dalam tenggorokan kita. Makanya di situ juga ada dikatakan yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu memang sakit. Rasulullah sendiri juga merasakan sakitnya sakaratul maut, seperti tercabik-cabik dan seperti teriris-iris oleh pedang. Tetapi kenapa banyak sekali orang-orang yang memang meninggal dalam keadaan tidur, tidak merepotkan banyak orang, terus dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah? Berarti itu adalah golongan orang solihin, atau bisa dikatakan golongan orang solihin itu yang akan berkumpul dengan kaum muqaddasah di alam akhirat nanti. Disitulah makanya kita harus bisa memperbaiki diri kita, dan kita juga harus bisa menebus semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan taubatan nasuha.